Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sekalian selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin. Kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Uci. Kita akan belajar PAI ya, bab 9 tentang sholat fardu berjamaah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li ridwallahi ta'ala wa li zalatil jahli wa ihya'id din. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 45 dituliskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa Allah mencantumkan ayat ini? Ya, karena dengan sholat kita akan mendapatkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat hati kita akan tenteram dan Allah akan menunjukkan solusi. Ya, dengan sholat dan juga sabar. Istainu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Ya anak-anak ya. Oke. Sholat. Apa itu sholat? Artinya apa? As-sholatu huwa doa. Ya, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Nah, sholat ini ada sholat terbagi menjadi dua ya nak ya. Sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang 5 waktu itu. Sehari semalam ada 5 waktu. Ada apa saja? Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat subuh ada berapa rakaat? Benar, ada 2. Duhur ada 4 rakaat. Asar ada 4 rakaat. Maghrib ada 3 rakaat. Dan isya ada 4 rakaat. Keseluruhan dalam satu hari kita sholat sebanyak 17 rakaat. Ya, anak-anak minimal kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali juga, insya Allah. Nah, oke anak-anak. Terbagi sholat wajib itu terbagi menjadi 2 ya. Ada sholat jahar dan sholat sir. Nah, sholat jahar itu adalah sholat yang bacaannya itu dilantunkan dengan suara yang terdengar, bisa terdengar. Jahar itu suara keras ya. Dan ada sholat sir, bacaannya itu dibaca atau dibaca dengan pelan-pelan saja. Nah, biasanya imam itu akan mengeraskan suara itu kalau jahar. Nah, di sini sholat jahar ada sholat subuh ya, ada sholat maghrib dan sholat isya. Ya, kalian kalau sholat jamaah pasti akan mendengarkan imam akan melantunkan bacaan Al-Fatihah dan surat pendek dengan melafalkannya dengan suara keras, ya kan? Itu adalah sholat jahar ya. Kemudian yang sir adalah yang suaranya di dalam hati atau sedikit saja. Nah, itu seperti sholat duhur dan sholat asar. Ya anak-anak ya. Sekarang masuk kepada tata cara sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Di situ ada makmum dan ada imam. Makmum adalah yang mengikuti imam dalam sholat ya. Imam adalah yang memimpin sholat tersebut ya. Bila
jamaah tersebut, jamaah dalam sholat itu ada laki-laki dan perempuan, maka makmum imamnya adalah ya laki-laki. Apabila di situ makmumnya semua perempuan, gak ada laki-laki, di situ kalian ingin sholat perempuan semua, maka imamnya boleh perempuan. Oke, anak-anak ya. Nah, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Masya Allah. Maka anak-anak jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah tersebut, karena eman-eman ya. Kalau seumpama kita ada pilihan 1 pahala dan 27 pahala, kita milih mana? Pasti kita akan milih yang 27. Itu orang yang pintar, orang yang cerdas ya. Kita harus berusaha untuk sholat jamaah di masjid. Masya Allah, pahalanya setiap langkah akan mendapatkan pahala, berwudu mendapatkan pahala. Masya Allah. Nah, tata cara sholat berjamaah ya. Tata cara sholat berjamaah, imam bertugas untuk mengatur barisan makmum dan juga memimpin. Seperti sebelum melakukan sholat, biasanya imam akan berkata, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat." Rapatkan barisannya kalian, karena merapatkan barisan itu adalah salah satu keutamaan dalam sholat ya. Kemudian saat menjadi makmum, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti gerakan imam. Kita tidak boleh untuk mendahului imam ya. Kita harus mengikuti imam, gerakan imam. Nah, imam juga manusia biasa nak. Kadang-kadang imam juga melakukan kesalahan dalam sholat ya. Ia bisa lupa gerakan sholat, ataupun lupa dalam bacaan sholat yang jahri itu ya. Bagaimana posisi makmum? Apa yang harus dilakukan makmum apabila imam lupa dalam gerakan sholat dan juga bacaan sholat? Apa? Nah, apabila imam lupa gerakan sholat, contohnya setelah gerakan ruku apa nak? I'tidal. Setelah ruku imamnya malah sujud. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mengatakan subhanallah. Nah, itu untuk mengingatkan imam agar mengingat dan juga membenarkan gerakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila imam salah dalam bacaan, kita boleh untuk melafalkan, menjaharkan, mengeraskan suara kita agar suara kita terdengar oleh imam. Contohnya, setelah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, imam kemudian melafalkan ayat yang terakhir waladhdallin. Kelewatan kan? Ada ayat yang kelewatan, kita boleh menjaharkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita boleh seperti itu dalam sholat. Kita mengeraskan suaranya agar terdengar oleh imam. Itu ya anak ya. Nah, sekarang keutamaan sholat berjamaah. Ada 4 keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah lebih utama dilaksanakan di masjid ya. Sholat berjamaah lebih utama di masjid, pahalanya akan lebih agung sekali. Yang kedua, sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Yang ketiga, sholat berjamaah dapat mempererat tali persaudaraan. Kita ke masjid pasti kita akan bersosialisasi, kita akan bertemu dengan masyarakat sekitar, kita akan ngobrol ya kan, akan berjabat tangan. Itu dapat mempererat silaturahmi persaudaraan antara sesama. Yang keempat, sholat berjamaah akan menunjukkan syiar Islam. Di situ akan memperlihatkan kekuatan Islam. Di situ dengan jamaah
kita akan memperkuat keimanan dan kekompakan umat muslim. Ya anak-anak ya. Oke. Sudah selesai pelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, di situ ya anak ya, ada di halaman 133 ada wawasan, ada cerita anak. Di situ tentang Abdullah bin Ummi Maktum, si buta yang mulia. Dikisahkan dalam buku tersebut ada kakek-kakek bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kakek-kakek ini gemar sholat di masjid, tetapi karena kondisi tubuhnya yang semakin renta dan tidak mudah untuk ke masjid, sulit karena kesehatan pun sudah menurun. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah boleh saya sholat di rumah dengan kondisi saya yang seperti ini?" Rasulullah menjawab, "Boleh." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu bisa mendengar azan?" Kakek tersebut menjawab, "Saya masih bisa mendengar azan." Rasulullah kemudian berkata, "Lebih baik kamu sholat di masjid." Masya Allah. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya bila kita masih bisa mendengar azan, kita harus bisa mengupayakan diri kita untuk berangkat ke masjid dan sholat berjamaah di masjid ya. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bila ada pelajaran materi yang belum kalian pahami, boleh kalian meminta nomor Bu Uci kepada guru wali kelas dan juga bertanya kepada Bu Uci. Oke, maaf apabila dalam penyampaian ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.